Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita. Bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 sampai 2. Kudus, kudus, Tuhan Maha Kuasa, kami diiringi nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 para malaikatmu sujud menyembahmu, muliakan nama-Mu. Segenap orang kudus di depan tahta-Mu, nyanyikan mazmur keagungan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 3.
Tuntunlah hatiku dekat kepadamu. Langkah dan hidupku teladan bagimu. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, Ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, Ku bagaikan salju bersih. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Demikian bunyinya, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Ya Tuhan Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 2 sampai 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami, ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemik COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan
dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi kadang menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami merasa bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan telah membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar,
Jangan bergaul dengan seorang pemarah. supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 3. Bagi semua seperti Tuhan lakukan, beri bantuan bagi
Shalom. Warta Jemaat bagi kita Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, ibadah New Normal. Minggu depan tanggal 21 Juni 2020, gereja kita akan memulai ibadah dengan New Normal sesuai dengan keputusan tim gugus tugas HKBP Duren Jaya. Volume minggu kita lakukan 4 kali ibadah. Yang pertama, masuk pukul 6 WIB bahasa Indonesia. Yang kedua, masuk pukul 8.30 WIB bahasa Batak. Yang ketiga, masuk pukul 11 WIB bahasa Batak. Dan yang keempat, masuk pukul 16 WIB bahasa Indonesia. Kapasitas tempat duduk yang disiapkan dalam ibadah adalah kisaran 100 sampai dengan 130 orang. Yang kedua, pada pelaksanaan ibadah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaat. Yang pertama, lansia yang memiliki riwayat penyakit diminta agar mengikuti ibadah di rumah. B. Jemaat yang memiliki riwayat penyakit yang rentan terhadap penyakit terlebih virus COVID-19 diminta untuk melaksanakan ibadah di rumah. C. Semua anak-anak sekolah minggu dan anak yang belum sidi tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. D. Diminta kepada seluruh jemaat untuk menggunakan masker dan bila tidak menggunakan masker akan dipulangkan. E. Diminta kepada jemaat untuk mempersiapkan persembahan 3 kantong yang akan dimasukkan di kotak persembahan di pintu gereja sebelum ibadah dimulai. Hal ini adalah untuk menghindari persentuhan fisik. F. Jemaat yang membawa kendaraan roda 2 tidak diperkenankan parkir di area gereja. G. Diminta kepada kaum ibu dan perempuan dewasa untuk tidak membawa tas. H. Diminta kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di gereja supaya tidak membawa Alkitab, kidung jemaat, dan buku ND karena ibadah kita menggunakan infokus atau slide ibadah akan ditampilkan. I. Selama ibadah, jemaat tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk. J. Diminta kepada seluruh jemaat untuk tidak membuang sampah di dalam gereja maupun di area gereja. H. Diminta kepada jemaat untuk tidak meludah sembarangan di area gereja. L. Bila terdapat anggota jemaat dengan suhu tubuh 37,5 derajat tidak diperkenankan mengikuti ibadah dan tim gugus tugas akan memulangkan ke rumahnya. M. Semua pelaksanaan protokol kesehatan satu pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan protap telah disiapkan oleh gereja kita. Yang pertama, penyemprotan atau disinfektan lebih dahulu dilakukan dalam setiap ibadah oleh petugas tim gugus tugas. B. Hand sanitizer, wastafel, dan tempat cuci tangan telah disiapkan 2 buah. C. Alat pengukur suhu atau termogan. D. Face shield atau tutup muka bagi petugas. E. Masker dan sarung tangan bagi petugas. 4. Seksi musik. Diminta kepada seksi musik supaya song leader dan pemusik dijadwalkan di setiap ibadah agar ibadah kita berjalan dengan baik. Dan bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, diucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Amin. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang baik,
Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang masih boleh kami rasakan Tuhan hari lepas hari, hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Itu adalah atas kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa jika saat ini juga kami masih boleh melakukan ibadah kami walaupun dengan cara streaming YouTube. Tuhan, Engkau tahu kami melakukan ibadah dengan cara seperti ini adalah akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kerinduan kami yang terdalam, kerinduan jemaat-Mu yang terdalam ya Bapa, adalah untuk dapat bersekutu dengan jemaat-Mu yang lainnya, memuji, memuliakan nama-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau dengarkan setiap permohonan kami, permohonan jemaat-Mu, sendengkan telinga-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melihat setiap tetesan air mata yang memohon pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah gunung batu kami, dan hanya Engkaulah yang mampu menolong kami, memulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, begitu banyak jiwa yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Anak-anak kami tidak dapat melanjutkan sekolahnya di sekolah Tuhan. Kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami di kantor. Kehidupan kami Tuhan dipenuhi rasa ketakutan dan khawatir. Tolong kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja atas kami, terlebih kepada para dokter dan perawat yang bekerja sebagai garda terdepan. Tuhan tolong mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan yang sempurna di dalam merawat pasien-pasien yang sedang sakit, terlebih pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Tolong mereka Tuhan, biarlah mereka masih boleh bertemu, berkumpul dengan keluarganya tercinta dalam keadaan sukacita. Bapa yang baik, bagi jemaat-Mu, bagi setiap jemaat-Mu yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang terkena PHK, bahkan tidak mempunyai penghasilan lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Biarlah Engkau yang menguatkan iman mereka Tuhan, bahwa ini pun akan berlalu, bahwa Engkau akan menolong kami, menolong mereka tepat pada waktu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Bapak Presiden Jokowi Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada beliau di dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Demikian juga hingga tingkat yang terendah Tuhan, tingkat RT. Engkau berikan mereka hikmat kebijakan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang akan memberikan keputusan yang terbaik bagi setiap warganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya ampunkanlah segala dosa-dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu lagi. Jika Tuhan kami berencana akan mengadakan ibadah new normal pada minggu yang akan datang dimulai pada tanggal 21, biarlah Tuhan Engkau yang bekerja atas kami, seluruh parhalado-Mu, tim gugus tugas dan semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang akan kami lakukan boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarkanlah doa permohonan kami ini Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pertama setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 dari ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh jemaat HKBP Duren Jaya. Tema minggu kita hari ini adalah jauhilah ketamakan, atau di dalam bahasa Batak, pasiding ma hamokuson. Dan itu juga yang menjadi panggilan Nats ini lewat pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Tamak sinonimnya adalah rakus, serakah, loba. Dan di bahasa Yunani itu dikatakan pleonexia, yang artinya keinginan yang terus-menerus ingin memiliki lebih banyak. Ada rasa kehausan yang terus-menerus, seperti meminum air laut, makin diminum makin haus.
menginginkan harta benda dunia secara berlebihan, walaupun itu didapatkan dengan berlaku curang atau dengan perbuatan tercela, bahkan dengan perbuatan yang kejam terhadap sesamanya. Tidak peduli kepada orang karena hanya memikirkan diri sendiri. Itulah ketamakan. Dan ini bisa kena kepada siapapun, baik orang Kristen atau siapapun itu bisa jatuh terhadap sifat ketamakan ini, sehingga Yesus mengatakan waspada, hati-hati terhadap ketamakan itu. Jaga diri, jangan sampai tergiur dengan keuntungan besar dengan cara instan dan tidak logis. Karena pada akhirnya penderitaan dan penyesalan akan kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dan inilah awal cerita apa yang disampaikan Yesus terhadap yang bersaudara dari nats yang kita baca tadi, di mana salah satu datang kepada Yesus supaya Yesus datang sebagai saksi atas pembagian harta warisan. Di sini salah satu saudaranya itu ingin memperalat Yesus untuk keinginan hatinya. Mungkin sudah muncul perselisihan, pertikaian dengan warisan itu. Pembagian harta dari orang tua. Dan ini yang perlu juga kita hati-hati. Abang adik bisa saling membunuh karena ingin mendapatkan lebih. Bisa muncul pertengkaran karena pembagian harta warisan. Dan banyak kasus di pengadilan yang sulit diselesaikan karena sulitnya berdamai dengan saudaranya karena harta warisan. Dan itulah salah satu yang dilihat Yesus sebagai bentuk ketamakan. Apabila terjadi perselisihan karena harta, di sana tidak ada lagi kasih, bahkan pertikaian yang terus-menerus. Seperti yang dikatakan orang Batak, mardomu di tanorara petaho. Dang di pasu-pasu de batabe artai. Dang di pasu-pasu betiat tianani. Karena tidak ada lagi kasih. Yang selama ini saling mengasihi. Saama, saina, mulai sian na mekmet alai gabe marbada bolon alani tiat-tianan. Inilah yang latar belakang dari cerita Yesus berikutnya terhadap satu orang yang kaya yang memperluas tempat kekayaannya. Sebenarnya di sini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus tidak melarang untuk menjadi kaya. Tuhan tidak anti terhadap kekayaan. Tidak ada yang salah bagi seorang konglomerat. Materi, harta, jabatan adalah berkat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan uang itu, dengan materi itu. Bahkan kita selalu berdoa supaya Tuhan selalu memberkati kita, memberkati kehidupan kita,
Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang memiliki harta kekayaan. Misalnya tokoh Abraham, tokoh Ayub, Raja Salomo, dan lain-lain. Dan juga banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang memiliki harta yang dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Alkitab tidak pernah melarang kepemilikan harta. Sehingga ada nasihat untuk belajar pada semut untuk menyiapkan bekal kita. Di Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 8. Supaya kita tidak malas, jangan tidur saja, supaya kemiskinan jauh dari kita. Artinya bahwa usaha, kerja keras, memiliki tabungan, memiliki asuransi pada dirinya sendiri tidaklah salah. Dan hukum Taurat ke-10 bahkan kita disuruh Tuhan untuk menjaga harta milik sesama kita, bahkan menggandakan harta orang lain. Yang menjadi persoalan Amanginam, kalau dikatakan waspada terhadap ketamakan, waspada terhadap kerakusan, inilah orang yang mendewakan materi itu, yang mencintai uang di atas segalanya, yang tidak peduli bagaimanapun cara mendapatkan itu. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari imannya. Mencintai Tuhan harus di atas segala-galanya, bukan materi di atas segala-galanya. Orang yang tamak itu hanya memikirkan diri sendiri, memperbanyak untuk diri sendiri, sehingga tidak terhitung orang di penjara karena mencintai uang. Tidak terhitung orang yang membunuh sesamanya karena lebih cinta uang. Mulai dari cara-cara yang kasar misalnya, sampai cara-cara yang sangat halus yang bisa memperdaya korbannya. Di mana kejahatan terhadap uang itu tidak melihat tempat. Dan siapapun bisa jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam pengajaran Yesus hari ini, di mana seorang kaya dan semakin kaya yang melimpah untuk dirinya sendiri, dia membuat lumbung itu tidaklah salah. Dan dia menikmati hasil panennya juga dia tidak salah. Memikirkan tempat dan menikmati itu adalah haknya. Tetapi yang menjadi masalah besar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, di saat satu orang pun tidak ada terlintas di dalam pikirannya untuk kekayaannya itu. Tidak ada orang lain bagi kekayaannya. Hanya aku saja. Sedikit pun tidak ada orang lain terlintas di dalam pikirannya. Ini yang mau diajarkan oleh Tuhan, bahwa inti dari ketamakan yang diajarkan Yesus
apabila hanya mementingkan dirinya sendiri atas kekayaan yang dia dapatkan. Inilah yang sangat berbahaya, sehingga kalau sudah mementingkan diri sendiri, akan didorong terus oleh hawa nafsu kedagingan dan terjerat untuk menghalalkan segala cara mencapai tujuan hatinya. Ini amanginam. Sikap hati yang tertutup bagi orang lain. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Jangan ada yang terjangkit ketamakan. Dan marilah kita selalu bersyukur atas berkat Tuhan. Orang yang tidak pernah mensyukuri apa yang dia dapatkan, itu juga tanda orang yang terjangkit ketamakan. Sangat berbahaya sekali. Karena tidak ada kepedulian. Sebagaimana Yesus yang peduli bagi kita, kebaikan hatinya, belas kasihannya, pengorbanannya, perbuatannya yang begitu besar, cinta kasih Yesus, sehingga kita meneladani kehidupan Yesus, membuka hati, membuka lumbung kita bagi sesama. Karena apa yang dikatakan oleh Ayub, dengan telanjang saya datang ke dunia ini, dengan telanjang saya akan kembali. Dan juga itu yang disampaikan dalam 1 Timotius 6. Kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Kalau misalnya pun kita meninggalkan dunia ini, yang kita bawa hanya pakaian kita. Kalau boru kita baik, anak kita baik, akan dikatakan masukkanlah baju mama satu, baju kesayangannya. Masukkan satu sepatunya. Masukkan satu tasnya. Tidak ada kita kalau meninggal nanti membawa surat deposito kita atau surat tanah misalnya. Hanya yang ada pada tubuh kita saja. Semua akan tinggal di dunia ini. Seperti yang dikatakan Yesus, kalau nyawamu malam ini diambil, untuk siapakah itu? Kenapa tidak ada orang lain terlintas di dalam kehidupanmu? Kenapa tidak ada kaya di hadapan Tuhan? Ayat 21. Tidak ada keinginan untuk memberi. Seperti ayat 21 yang dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Kaya materi sangat baik kalau kaya di hadapan Tuhan. Kita bisa kaya di dunia ini tapi miskin di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak memikirkan orang lain. Kita bisa miskin harta tetapi kaya di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ada tipe yang terakhir, miskin dan miskin. Miskin harta, miskin juga di hadapan Tuhan. Semua serba miskin. Kaya di hadapan Tuhan, kaya di dunia ini sangat baik. Kita teladani dari pengajaran Yesus hari ini lewat cinta kasih yang tulus akan
berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itulah makna keluhuran hidup Amanginang. Makna hidup itu yang sebenarnya di saat kita mau memberi. Apa yang sudah saya beri untuk gereja? Siapa yang sudah saya tolong? Siapa orang yang sudah saya perhatikan? Siapa yang sudah saya hargai? Saya ampuni atau saya maafkan? Apa yang sudah saya beri? Itulah keluhuran hidup Yesus. Memberi yang terbaik dari dirinya supaya kita kaya, supaya kita selamat, supaya kita damai, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Makna keluhuran hidupnya memberi dan memberi. Walaupun juga kita bisa tetap menerima dari orang lain. Kalau tanpa menerima juga adalah orang yang tinggi hati. Hidup ini memberi dan menerima. Tetapi lebih mulia apabila kita mau memberi. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua dari nats ini kita diingatkan bahwa hidup kita, usia kita tidak bergantung pada harta yang kita miliki. Hidup manusia milik Tuhan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan pernah bisa menambah usia kita sedetik pun. Adalah bodoh. Seperti yang dikatakan Yesus dalam nats ini, orang kaya yang bodoh jika hanya mengandalkan kekayaannya. Bersenang-senanglah, nikmatilah. Yesus mengatakan, kalau malam ini nyawamu diambil, untuk siapakah itu? Panjang pendeknya usia kita bukan ditentukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Dan Tuhan adalah penentu kehidupan kita. Ada hal yang sangat bernilai melebihi harta itu, yang bersifat kekal, yang bernilai kekal, yaitu iman, kasih, dan pengharapan, serta pengetahuan kita akan kebenaran Tuhan, akan kasih Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas minggu hari ini. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun masih di rumah kami masing-masing. Berkati firman-Mu Tuhan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, supaya kami menjauhkan sifat ketamakan, sebagaimana panggilan Tuhan hari ini melalui firman-Mu dan tema minggu kami di minggu pertama Trinitatis ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk membuka hati kami menjadi saudara bagi sesama kami, menjadi penolong bagi orang lain, sebagaimana Yesus yang telah memberi
yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kami tetap meneladani Engkau ya Tuhan, dalam kebaikan hati kami pribadi lepas pribadi, cinta kasih kami, pengorbanan kami, perbuatan kami setiap hari menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang beribadah hari ini, secara khusus jemaat HKBP Duren Jaya, dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo, orang tua. Berkati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kelemahan kami, ketidaklayakan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi nomor 691 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku dan semua waktuku, ku serahkan pada Saudara-saudara, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di surga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Kepada Allah pengharapanku, di darat di waktu manapun, kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku.
marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas. berakhir hidupku, Tuhan Yesus baik.